الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kabar baik kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun masih dalam keadaan pandemi Covid-19, tapi saya yakin semangat teman-teman semuanya untuk dapat melewati ini semuanya dan melakukan aktivitas-aktivitas positif yang ada di kegiatan sehari-hari ini dapat dilakukan dan dimaksimalkan. Dan pada malam hari ini kembali lagi bersama saya teman-teman Mbak Disani. Malam hari ini kita kembali lagi dalam program live Instagram Nutrien Ngumpul Santri ala Pesantren. Dan kalau sebelumnya kita menyapa teman-teman dari pondok pesantren, kita mengetahui kondisi di pesantren seperti apa dalam masa Covid-19. Nah, pada malam hari ini sedikit berbeda teman-teman sekalian. Karena pada malam hari ini saya akan bergabung dengan seorang santri alumni pondok pesantren yang saat ini sedang melakukan pendidikan kedokteran begitu ya di luar negeri dan mendapatkan beasiswa, dan ini merupakan contoh yang baik untuk kita semuanya, apalagi dalam hal pendidikan, karir begitu, dan apapun segala hal tentang pondok pesantren. Ya, siapa bilang santri dan santriwati tidak bisa berkembang seperti layaknya siswa dan siswi lainnya. Tapi kita memiliki kesempatan yang sama tergantung niat kita dan usaha kita dalam melaksanakan apapun usaha dan cita-cita yang kita ingin kabulkan dalam hidup ini. Dan pastinya tidak lepas dari doa semuanya, dari restu Allah Subhanahu wa taala juga, yang dimana memang kalau kita mau ikhtiar gitu ya, tinggal tawakal gimana nanti hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi pertimbangannya adalah kenapa saya pergi ke Tiongkok, karena pertama saya belajar kedokteran yang berkiblat kepada United Kingdom. Jadi saya belajar menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan juga dengan murid-murid internasional lainnya dari berbagai penjuru dunia. Lalu yang kedua, di Tiongkok kami diajarkan manajemen administrasi kesehatannya juga. Jadi nantinya ketika kami kembali ke tanah air untuk berkontribusi, kami bisa memberikan spektrum pelayanan kesehatan yang lebih berwarna lagi. Jadi apa yang baik dari Tiongkok bisa kami berikan pengalaman kami di Indonesia. Tapi yang saya tanyakan, ini juga menyambung dengan pertanyaan netizen, ada namanya Hengki Fernando, yang menanyakan bahwa Kak Ila, kalau berprestasi itu kan setelah lulus SMA di pesantren, sedangkan kalau di pesantren sendiri, ini ingin berprestasi tapi terkendala oleh sistem atau seperti HP gitu kan nggak boleh nih. Nah, bagaimana nih untuk menstimulasi kita di dalam pondok pesantren yang serba terbatas untuk mengerti dunia luar? Kalau pengalamannya dari Ila sendiri seperti apa? Baik, karena saya nyantri di Nurul Jadid itu selama 6 tahun, jadi saya benar-benar tahu environment di Nurul Jadid itu seperti apa, dan alhamdulillah setiap tahunnya itu di Nurul Jadid memberikan fasilitas perlombaan. Jadi ada lomba pidato, ada lomba storytelling, ada lomba MC, MSI, qiraah dan sebagainya. Jadi di situ santri itu bisa memberikan wadah kepada bakat dan juga minat mereka. Seperti itu. Lalu yang kedua, jika di suatu pesantren tidak memiliki wadah seperti itu, maka saya rasa ketika kita di pesantren itu adalah tempat kita benar-benar memberikan ilmu sebanyak-banyaknya untuk nanti ketika keluar kita mampu untuk deliverynya kepada masyarakat. Nah, Ila, ketika memang kamu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kedokteran di Tiongkok gitu ya, apa yang pertama kali menjadi bekal dari pesantren yang kamu bisa bawa kemana-mana? Al-Quran. Al-Quran. Ya benar. Jadi sebenarnya ketika saya sekolah di tingkat aliyah itu saya di lembaga pendidikan Quran, jadi di sana menghafal Al-Quran. Itu juga alasan kenapa ayah dan umi saya merestui untuk ke luar negeri. Menurut ayah dan
Umi saya, insya Allah kalau memang dekat dan juga berpegang kepada Al-Quran, insya Allah ditempatkan di mana saja keimanannya akan kuat begitu. Apa yang membuat Ila percaya bahwa seorang santri yang ada di pondok pesantren sekarang bisa berkembang seperti para siswa dan siswi lainnya yang tidak pernah di pesantren? Baik, jadi perlu diketahui juga sebenarnya dimanapun kita itu tumbuh atau berkembang itu juga kembali kepada pribadi kita sendiri. Ada orang yang ditempatkan di tempat yang baik tapi mungkin kurang memaksimalkan lingkungan baik tersebut sehingga outputnya juga kurang maksimal. Tetapi di pesantren itu kita diajarkan dua keilmuan secara khusus ya. Jadi yang pertama umum dan juga agama. Sehingga dua aspek ini yang membuat fondasi keilmuannya semakin kuat ketika nanti kembali kepada masyarakat itu bisa menyampaikan dan juga bermanfaat sebaik mungkin. Tapi kalau Ila sendiri melihat teman-teman yang ada di pondok pesantren merasa pernah minder nggak sih dengan teman-teman yang mungkin bukan dalam lingkungan pesantren yang saat ini ada di Tiongkok ataupun bersosialisasi bersama dengan teman-teman yang dari luar negeri bahkan internasional gitu? Merasa tertantang karena mungkin ketika pertama kali menyentuh Tiongkok itu masih banyak sekali pengalaman yang belum saya ketahui, tetapi seiring berkenalan dengan banyak orang, tahu dengan banyak lingkungan, itu semakin terpacu untuk semakin belajar begitu. Jadi hal positif ini yang membuat rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar itu selalu berpacu. Sebenarnya masalah beradaptasi itu ketika saya sampai di Tiongkok tidak ada kesulitan sama sekali. Bahkan pertama kali sampai ke Tiongkok langsung bisa beradaptasi dengan baik karena adaptasi itu mungkin di pesantren sudah diajarkan sebelumnya. Jadi tidak ada keberatan di bagian situ. Ketika kamu sudah mendaratkan kaki di Tiongkok pertama kali, apa yang bisa kamu lihat perbedaan secara signifikan dari Tiongkok dan juga Indonesia nih? Pertama kali saya menginjakkan kaki di Tiongkok itu kebetulan musim dingin -2. Jadi waktu itu memang dingin sekali dan karena beda saja gitu. Lalu yang kedua semakin lama beradaptasinya itu mungkin dengan kebiasaan orang-orang Tiongkok ya, karena mereka memiliki sifat pekerja keras dan juga disiplin. Dan kalau kita melihat yang bagi yang belum tahu seorang Ila atau Laila Fakhriyatus Zakiyah, ini meskipun dia lagi studi atau pendidikan di bidang kedokteran, tapi ada segudang prestasi yang harusnya kita layak untuk membahas begitu ya, karena biasanya kalau orang kedokteran itu kan biasanya kutu buku tuh, biasanya kalau aktivitas yang lainnya selain kedokteran itu kayaknya agak dikurangin begitu ya. Tapi berbeda dengan Ila yang meskipun berada di Tiongkok, saat ini pun kegiatannya banyak banget nih teman-teman sekalian. Kalau saya lihat ada penampilan-penampilan kegiatan publik yang dilakukan seperti mahasiswa berprestasi, kemudian menjadi pembicara pada webinar, sibuk banget ya kayaknya Ila ini ya. Kemudian pembicara sharing pendidikan gitu kan, kemudian moderator, kemudian host welcoming party di kampus, kemudian ada juga kegiatan Pencak Silat Festival Nusantara PPIT Cabang Wuhan 2019, kemudian Sukatari Ratu Jaru Spiring Festival di Huangshi, Tiongkok. Kemudian organisasinya juga banyak banget dan prestasinya teman-teman nggak bisa dipandang sebelah mata karena prestasi dari Ila ini mendapatkan beasiswa nih pemerintah Provinsi Hubei, kemudian beasiswa kampus juara 1, beasiswa lagi tahun 2018, beasiswa lagi tahun 2019 gitu kan. Penerima Verbal Commendation Award di Asia Youth International Model United Nations tahun 2018 di Thailand. Kemana-mana kamu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan inilah menjadi contoh teman-teman sekalian bahwa para santri tidak terbatas di lingkupan itu saja, tapi para santri yang dimanapun berada saat ini masih bisa berprestasi dan melakukan kegiatan ya seperti normal orang biasanya. Nah, pertanyaannya Ila, kenapa bisa sampai kamu itu melakukan aktivitas di luar sebanyak itu mendapatkan prestasi hal tersebut? Apakah memang sistem pendidikan kedokteran di Tiongkok tidak sesibuk seperti yang ada di Indonesia? Baik, jadi
yang pertama untuk memanage semua itu saya punya prinsip, yakni don't be busy, just be productive. Maksudnya itu saya maksudnya memaksimalkan waktu saya. Memang untuk memaksimalkan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan itu ada sesuatu yang dikorbankan. Contohnya itu jam istirahat ya. Jadi jam istirahatnya itu sangat terkadang satu hari 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dan itu ya itu karena memang di kampus juga ada tuntutan untuk mendapatkan beasiswa provinsi dan juga beasiswa kampus itu bukan hanya IPK-nya yang tinggi, tetapi juga harus memiliki prestasi-prestasi non-akademik dan juga kegiatan-kegiatan publik. Jadi karena tuntutan itu akhirnya mencoba banyak hal. Dan temperatur saya itu ketika saya ada di suatu tempat, saya tidak suka menjadi orang yang biasa seperti itu. Jadi ketika sedang menggeluti sesuatu yang baru, itu pasti benar-benar dipelajari dengan sangat baik. Jadi contohnya seperti di silat, saya tuh baru belajar silat ketika di bangku perkuliahan. Tetapi ketika saya sudah berada dalam zona tersebut, saya benar-benar tekuni. Jadi setiap hari memang benar-benar latihan dan sebagainya. Jadi waktu untuk menekuni sesuatu itu memang lebih diperbanyak daripada yang lain, sehingga outputnya nanti lebih baik daripada yang lain. Karena tujuan untuk menjadi seorang dokter itu adalah untuk memberikan atau mengabdi kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar dan juga saudara-saudara sekitar gitu. Jika saya berada di Tiongkok itu mungkin tujuan dari kedua orang tua saya itu belum tergapai ya, karena inginnya anak-anaknya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, ya orang-orang di Indonesia, dan juga memang mengabdi kepada Indonesia. Meskipun perjalanannya lika-liku, tapi saya yakin waktu itu akan mengajarkan banyak hal dan banyak pengalaman. Jadi tidak akan ada sesuatu yang sia-sia dari waktu. Terakhir, Ila, apa advice atau saran atau tidak mungkin ada pesan-pesan khusus nih kepada santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren khususnya di Nurul Jadid agar bisa mencontoh seperti apa yang diusahakan dan diupayakan seorang Ila yang berprestasi? Baik, jadi sarannya mungkin cukup general ya, yakni saya mengambil satu ayat Al-Quran di ayat Al-Baqarah. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu dekat dan mintalah kepada Allah. Jadi saya melihat banyak sekali orang-orang di sekitar itu yang ketika memiliki masalah atau sedang berada di atas, ada di puncak prestasi itu jarang yang pertama kali dikomunikasikan itu kepada Allah. Jadi biasanya cari solusi baru pergi ke Allah. Jadi bukan Allah dulu baru mencari solusi seperti itu. Jadi minta dulu ke Allah semuanya, insya Allah nanti Allah yang memberikan jalan. Karena setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing. Cara sukses saya tidak akan sama dengan cara orang lain untuk menjadi sukses. Karena setiap orang memiliki cara suksesnya tersendiri. Bagaimana untuk menggapai atau memiliki cara sukses itu, yakni dengan meminta kepada Allah SWT. Yes, jangan lupa teman-teman, kalau memang sudah diberikan jalan, sudah ada di atas dengan prestasi yang tinggi, dengan profesi yang sudah didapatkan baik, jangan sampai lupa kepada Allah, jangan sombong, ya kan? Kita sebagai manusia biasa itu kecil di hadapan Allah, dan harapannya dengan prestasi tersebut ini bisa menjadi cambuk bagi orang lain, inspirasi bagi orang lain, sehingga menjadi ya motivasi tersendiri agar bisa meniru dengan langkah-langkah kita. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Ila ya, bahwa memang setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, dan jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Kita semuanya bisa melakukan apa yang orang lain lakukan.